bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap buat beribadah? Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Hingga pagi ini kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan membaca litani pujian. Terambil dari Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Kita akan baca secara bergantian ya. Dimulai dari Kak Eri. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu dulu ya. Judulnya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyi bersama-sama. Terang bagi jalanku.
Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Rani di ibadah minggu hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, kita buka dulu pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Bilangan yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 10. Jika sudah terbuka, sebelumnya kita akan berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Berkati adik-adik kami agar dapat duduk diam dengan manis dan dapat mendengarkannya dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya, jadi hari ini saya akan membacakan Alkitab dari Bilangan 14 ayat 1-10. Pemberontak umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh padang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita akan mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, yang janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melentari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. Dua belas orang ini disebut 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan. Ke-12 pengintai itu naik ke gunung untuk mengamati lalu masuk ke negeri Kanaan. Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar dan orang yang besar. Setelah 40 hari, kemudian para pengintai pulang ke padang gurun Paran. Para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada umat Israel. Sepuluh pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar. Lalu bangsa Israel menjadi takut tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Kemudian, dua orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb berkata di sana banyak susu dan madu serta anggur.
Tetapi umat Israel tidak mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka mau melempari batu ke Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari Kemah Suci, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di padang gurun. Adik-adik, tadi kita sudah menonton video singkat tentang 12 pengintai. Nah, adik-adik kakak ceritakan kembali ya. Jadi, Tuhan Allah itu memerintahkan Nabi Musa untuk mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan dari tanah Negeb, tepatnya dengan naik ke pegunungan. Adapun tugas bagi 12 orang itu yaitu mengamat-ngamati orang-orangnya, keadaan negeri Kanaan, apakah baik atau buruk negerinya, apakah gemuk atau kurus tanahnya, apakah juga bagaimana juga orang-orangnya kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Dan 12 pengintai ini mengamati selama 40 hari. Setelah 40 hari mereka kembali lagi kepada Musa dan Harun dan juga bangsa Israel dengan membawa laporan. Nah, dari 10 pengintai ini membawa laporan bahwa orang-orang Kanaan itu di sana jauh lebih kuat, tinggi besar, dan juga gagah dibandingkan dengan bangsa Israel. Tapi 2 orang yang lainnya tuh bilang kalau di sana itu berlimpah susu dan madu. Nah, adik-adik, karena ada 10 orang lebih banyak yang bilang kalau di tanah Kanaan itu orang-orangnya jauh lebih kuat, jauh lebih gagah, sehingga bangsa Israel pun menjadi takut dan mereka tidak mau meneruskan perjalanannya menuju tanah Kanaan. Mereka lebih memilih untuk kembali ke tanah Mesir. Tapi ada 2 pengintai lain yang membawa laporan bahwa susu dan madu itu berlimpah di tanah Kanaan. Siapa coba namanya? Ya, namanya adalah Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik, Yosua dan Kaleb ini itu mereka membawa kabar positif. Dan mereka memberikan semangat kepada bangsa Israel, meyakinkan bangsa Israel bahwa kalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan negeri itu. Jadi sehingga bangsa Israel tidak perlu takut dengan penduduk tanah Kanaan yang lebih besar dan lebih gagah daripada mereka. Sehingga Yosua dan Kaleb selalu meyakinkan bangsa Israel untuk tidak takut dan selalu berpegang teguh pada janji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang pernah takut atau apa yang biasanya yang membuat adik-adik merasa takut? Dan karena terlalu takut, adik-adik biasanya bagaimana? Nah, kalau takut biasanya adik-adik menangis ya. Tapi adik-adik bukan cuma adik-adik saja kalau takut menangis. Orang dewasa pun juga menangis. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang Israel yang tadi kakak ceritakan. Mereka takut dan menangis. Karena apa? Karena mereka mendengar 10 orang pengintai itu yang ditugasi untuk mengamati tanah Kanaan. Mereka menceritakan bahwa orang Kanaan itu bertumbuh tinggi, besar, kuat, seperti raksasa. Jadi akan sulit bagi bangsa Israel untuk mengalahkan mereka. Sehingga dengan mendengar laporan itu, bangsa Israel pun menjadi takut dan menangis, dan mereka ingin kembali ke Mesir saja daripada harus meneruskan perjalanannya ke tanah Kanaan. Tapi tadi juga yang kakak bilang, ada 2 orang pengintai lainnya yang selalu meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka tidak perlu takut. Mereka itu jangan lebih takut kepada manusia, harus lebih percaya kepada Tuhan. Jadi Yosua dan Kaleb meyakinkan bangsa Israel untuk tidak takut kepada manusia, tapi selalu percaya dan berpegang teguh kepada penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kalau adik-adik takut, biasanya kan menangis. Selain menangis itu kita harus apa supaya hati kita tidak takut lagi, perasaan kita supaya tidak takut lagi?
Ya, adik-adik itu harus berdoa kepada Tuhan supaya tidak merasa takut lagi. Setelah berdoa, lalu adik-adik menceritakan kepada papa mama agar papa mama dapat membantu mencarikan jalan keluarnya. Misalnya, adik-adik takut sakit, berarti adik-adik harus tetap menjaga kesehatan agar tidak sakit, apalagi di masa pandemi ini. Selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan. Nah, sehingga jadi adik-adik tidak perlu takut terkena sakit karena adik-adik sudah mengikuti protokol kesehatan. Terus contoh lainnya, biasanya adik-adik takut mendapatkan nilai yang jelek. Adik-adik percaya kalau adik-adik sudah belajar dengan baik, pasti nilainya tidak akan jelek. Dan yang pasti, kita harus selalu berdoa. Oke. Nah, selanjutnya kita juga harus bersikap berani seperti tadi, Yosua dan Kaleb. Kenapa Yosua dan Kaleb berani ya? Karena mereka percaya akan penyertaan Tuhan. Adik-adik juga diajak untuk percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik melalui kehadiran papa mama, opa oma, adik kakak, atau saudara yang lain yang mengasihi kita. Dan yang terakhir, jika adik-adik melihat teman-temannya merasa ketakutan, adik-adik itu dapat membantu menguatkan seperti yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb dengan mengatakan kepada teman-teman jangan takut, Tuhan pasti menyertai kalian. Jadi adik-adik hari ini kita diajarkan untuk jangan takut. Kita harus selalu percaya kepada janji dan penyertaan Tuhan. Adik-adik harus selalu menyebarkan kata-kata positif kepada orang-orang sekitar, kepada teman-teman, dan kepada semuanya. Dan selalu memberikan sukacita kepada semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak sekarang ada sedikit game. Sekarang kakak punya gambar. Dari gambar ini, coba adik-adik temukan 5 perbedaan. Coba adik-adik di pause dulu videonya. Kakak kasih waktu mungkin 2 menit untuk mencari 5 perbedaan. Jika sudah ketemu, kalian boleh play lagi di gambar selanjutnya. Ada jawabannya mana saja perbedaannya. Oke, selamat bermain. Terima kasih. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hari ini kami boleh diajarkan untuk jangan takut kepada manusia, tapi harus selalu percaya kepada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu itu selalu percaya kepada-Mu. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami, berikan mereka selalu kesehatan, berkati mereka dalam pekerjaannya, berikan mereka selalu rezeki, berkati mereka juga dalam membimbing kami anak-anaknya, agar dapat membimbing kami anak-anaknya dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak lain dimanapun mereka berada, berkati pelayanan mereka, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, berkati setiap kegiatan yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa buat semua adik layan dimanapun mereka berada, berikan mereka selalu kesehatan, berkati mereka dalam sekolahnya, berkati mereka dalam tumbuh kembangnya, agar mereka dapat tumbuh menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi, berkati setiap dalam setiap rencana-rencana yang akan dilakukan ya Tuhan, sehingga rencana yang dapat dilakukan dapat berhasil. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya bangsa dan negara kami dapat melewati semua permasalahan yang ada dan dapat aman, tentram, dan damai. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, siapkan persembahannya ya. Sudah disiapkan ya adik-adik persembahannya, sambil kita menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau terima berkat, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu Jalan Serta Yesus sambil bangkit berdiri. Jalan sertanya setiap hari.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam berkat Tuhan. Adik-adik berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kiranya firman yang apa yang sudah kami dengar tadi dapat menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, dan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kakak Yuli dan Kakak Eren mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.